Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safika Ihya Kurata Ayun Laksana, NRP 053013. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pertama saya dalam mata kuliah Keamanan Aplikasi Web, yakni yang berjudul Cross-Site Request Forgery. Langsung saja yang pertama, apa sih itu CSRF atau Cross-Site Request Forgery? Definisi cross-site request forgery sendiri, yakni atau yang sering disebut CSRF itu biasa disebut dengan one-click attack atau sebuah serangan yang menggunakan injeksi script baik itu berupa kode, JavaScript, link atau gambar dengan memanfaatkan token autentikasi. Kenapa sih disebut one-click attack? Karena pada metode ini pemicunya itu berasal dari user, dan juga pemicunya bisa berasal dari link yang sudah dimanipulasi untuk mengeksekusi perintah. Nah, secara umum, CSRF ini sendiri bekerja dengan memanfaatkan token autentikasi korbannya dengan tujuan melakukan suatu request yang tidak diinginkan oleh si korban. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan dari CSRF dan phishing. Kita ketahui jika phishing itu menggunakan URL samaran untuk menipu korbannya yang seakan-akan akan menyerupai website resminya. Namun, dalam CSRF ini sendiri, korban itu akan dibawa ke sebuah website yang baginya menarik dan oleh hacker website tersebutlah akan diinjak dengan script yang ada. Berikutnya dalam contoh serangannya. Misalkan saja ada dua orang, sebut saja Bona dan Boni. Jadi si Bona ini rencananya akan mentransfer uang kepada Boni menggunakan fasilitas internet banking. Nah, setelah Bona melakukan proses autentikasi, maka dia akan diarahkan ke halaman transfer. Katakan saja pada halaman transfer tersebut memiliki form berupa nama rekening tujuan dan jumlah transfer, serta juga sebuah tombol yang berisikan transfer. Nah, ketika proses transfer ini selesai, Bona akan menerima sebuah email yang berisikan link artikel tentang cara membuat kue yang enak. Anggap saja Bona ini tertarik. Oleh karena itu, disinilah si hacker memanfaatkan kesempatan tersebut. Dengan memanfaatkan akses token Bona yang masih aktif pada tab akun banknya, maka si hacker ini akan menginjak dan memanipulasi link yang ada di dalam email tersebut. Disinilah si hacker akan membuat formnya sendiri, membuatnya tidak terlihat, dan menyisipkannya pada email yang diterima oleh Bona. Jadi, ketika Bona mengunjungi link tersebut, maka yang akan melakukan request adalah form transfer bank pada tab yang satunya, dan secara tidak sadar, Bona telah mentransfer sejumlah uang kepada hacker tersebut. Berdasarkan contoh yang sudah saya jelaskan, berikut adalah gambaran singkat mengenai skenario yang ada. Jadi di sini terdapat perpetratornya, di mana di sini terdapat website visitor dan ini merupakan websitenya. Jadi langkahnya seperti yang tadi yang pertama, perpetrator akan force sebuah request untuk pembayaran transfer dalam website. Kemudian akan dilanjutkan seperti kasusnya tadi, si Bona itu diarahkan kepada website yang menarik seperti website pembuatan kue yang enak tadi. Nah, di saat Bona mengklik link tersebutlah si hacker ini akan mengambil kesempatan tersebut untuk menyolong atau mengambil token autentikasi dari milik Bona. Nah, berdasarkan masalah tersebut, kita bisa menganalisa permasalahan yang ada. Bahaya kan jikalau transfer sejumlah uang. Lalu bagaimana jika semisal si hacker tadi juga mereset password kalian? Dari kejadian di atas, kita menganalisa masing-masing peran memiliki kesalahannya masing-masing. Yang pertama, form pada sistem bank harusnya dilengkapi secure token untuk mencegah terjadinya request yang tidak diinginkan. Dan juga sistem bank bisa memproses get request pada proses transfernya. Yang kedua, Bona itu tidak langsung log out dari sistem bank tersebut dan membiarkan tokennya aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kita itu langsung meng-log out akun bank m-banking kita. Nah,
Di sini saya juga memiliki beberapa tips penjagaan agar terhindar dari contoh kejadian tersebut. Yang pertama yakni, segeralah logout dari akun bank kalian ketika tidak akan digunakan lagi. Sebab seperti yang sudah saya jelaskan di awal, CSRF ini bekerja dengan memanfaatkan akses token penggunanya. Yang kedua, untuk developer aplikasi, disarankan untuk memperbaharui sistem keamanannya secara berkala sebab tidak mungkin hacker menggunakan metode penyerangan yang sama ke sistem yang sama. Yang ketiga, masih untuk para developer khususnya website, pastikan agar request yang sifatnya menambah, mengedit, menghapus, dilakukan dengan metode post dan metode get itu hanya untuk menampilkan data saja. Yang terakhir, proteksilah form dengan CSRF Protection. Karena saat ini, hampir semua framework PHP sudah ada fitur ini. Bahkan Code Igniter juga sudah disediakan pada versi terbarunya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan atau kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.